Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1901 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop Abiam Raja Yehuda. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem, dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Raja Abiam yang memerintah atas kerajaan Yehuda. Tetapi Saudara perhatikan, pemerintahan Raja Abiam ini sangat-sangat singkat. Dia memerintah sebagai raja hanya 3 tahun. Pertanyaannya sekarang, kenapa pemerintahan Raja Abiam sangatlah singkat? Lihat dan perhatikan ayat 3. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Amin. Dari ayat ini kita dapat melihat alasan kenapa Raja Abiam memerintah kerajaan Yehuda sangat-sangat singkat. Saya melihat ada beberapa hal yang membuat Abiam memerintah di kerajaan Yehuda sangat singkat. Yang pertama saya lihat, Abiam hidup dalam segala dosa yang dilakukan oleh ayahnya sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Abiam hidup dalam dosa, dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Saudara perhatikan, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang Daud,
Daud pernah melakukan satu kesalahan fatal, dan mulai kesalahan itu Tuhan menghukum Daud. Nanti sebentar kita akan bahas sedikit tentang hidup Daud. Abiam yang kedua tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Itulah juga yang menyebabkan Abiam memerintah kerajaan Yehuda sangat singkat. Karena dia tidak sungguh-sungguh, tidak segenap hati mengikut Tuhan. Dia tidak sepenuh hati berpaut dekat dengan Tuhan, itu hanya formalitas, tidak dengan segenap hati. Makanya dia hanya memerintah Yehuda sangat singkat. Yang ketiga, Abiam tidak hidup seperti Daud nenek moyangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kalau saudara hidup di dalam segala dosa, semua kejahatan saudara-saudara sudah lakukan, saudara ikut Tuhan, ya betul mungkin saudara orang Kristen, tapi ke gereja setahun hanya sekali, 2 kali, hanya di momen-momen acara gereja baru saudara datang. Artinya saudara tidak sepenuh hati berpaut, tidak segenap hati datang beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Abiam tidak hidup seperti Daud nenek moyangnya. Saudara hati-hati. Mari lihat diri kita. Kalau kita sudah hidup di dalam dosa dan kita sudah mulai nyaman dengan kehidupan kita, bahkan sudah menjadi gaya hidup kita, hidup dalam dosa dan mengikut Tuhan setengah-setengah hati, saudara tidak hidup dalam kebenaran, seperti yang sudah dicontohkan dalam kebenaran firman Tuhan dalam konteks ini Daud. Saudara tidak hidup seperti Daud, saudara. Saudara tidak akan awet dalam kehidupan saudara. Baik itu dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, kehidupan saudara. Saudara tidak akan awet. Saudara akan sama seperti Abiam ini, hanya singkat. Baik kehidupan saudara singkat, baik dalam usaha pekerjaan saudara singkat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini dan saudara mau umur panjang, awet dalam segala kehidupan, usaha pekerjaan saudara, langgeng saudara, awet, saudara menikmati berkat-berkat Tuhan, perhatikan kehidupan saudara, bertobat. Amin. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dan hiduplah dalam kebenaran. Maka segala sesuatu Tuhan akan ubah menjadi panjang, saudara. Umur saudara panjang, menikmati berkat-berkat Tuhan panjang. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Menarik sekali bahwa dalam perjalanan hidup raja-raja setelah Raja Daud, ukuran kehidupan mereka selalu dibandingkan dengan kehidupan Raja Daud nenek moyang mereka. Jadi Daud ini menjadi ukuran kehidupan Tuhan untuk raja-raja setelah Daud. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat kehidupan Daud menjadi standar Tuhan untuk mengukur kehidupan raja-raja setelah Daud. Apakah mereka hidup benar seperti Daud nenek moyang mereka atau tidak? Dilihat dari kehidupan Raja Daud. Dan dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat kehidupan Raja Daud yang menjadi standar hidup Tuhan buat raja-raja setelahnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Yang pertama, Daud adalah seorang yang sepenuh hati, dengan segenap hati. Ketika apa? Dia berpaut kepada Tuhan. Berpaut ini kan artinya menempel, dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang itu hanya mau dekat dengan seseorang karena mungkin dia punya motivasi tertentu. Baik untuk membangun relasi, untuk mencari keuntungan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu melihat hati kita.
mana yang sungguh-sungguh, dan mana yang ada kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupannya. Ada motivasi maupun modus-modus yang tidak benar, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Raja Daud. Daud adalah seorang yang sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, memang betul-betul dia cinta Tuhan. Makanya dia datang dengan sepenuh hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan bukan hanya karena ada masalah. Kalau ada masalah, rasanya mau tinggal di gereja, tidak mau pulang karena ada masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang itu tidak ada masalah, saudara, sudah dipulihkan, sudah diberkati, saudara, sudah nggak ada waktu lagi pergi ke rumah Tuhan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sadar diri. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya kita ada masalah, tapi dalam segenap kehidupan kita, kita butuh Tuhan. Amin. Selalu datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Misalnya, ada teman saudara, selalu datang kepada saudara ketika dia ada masalah. Dia pinjam uang, dia datang, saudara. Ketika dia butuh sesuatu, dia baru datang kepada saudara. Tapi ketika dia sudah dipulihkan, sudah punya segalanya, terus dia nggak lagi datang kepada saudara, ketemu dengan saudara seperti orang yang tidak kenal. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara kecewa, pasti saudara marah, pasti saudara menyesal kenapa dulu sering bantu dia dan sebagainya. Betul? Saudara, kalau saudara paham perasaan seperti itu, saudara akan mengerti apa yang menjadi perasaan Tuhan ketika kita hanya datang di saat kita perlu Tuhan. Tapi di saat kita sudah diberkati, dipulihkan, lalu kita cuekin Tuhan, saudara. Sama seperti tadi, saya tanyakan perasaan saudara, kecewa, marah, menyesal. Demikian juga yang ada di hati Tuhan. Ketika kita hanya datang kepada Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, sering ke gereja karena ada motivasi lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Daud adalah seorang yang sepenuh hati, yang dengan segenap hati berpaut, menempel, melekat, dekat, erat dengan Tuhan. Haleluya. Saya melihat di sini, Daud sangat-sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Yang kedua, Daud hidup taat. Dia melakukan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lihat ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan apa? Tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud seorang pribadi yang taat pada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada dia, dia kerjakan, dia lakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud seorang pribadi yang taat pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia kerjakan, dia lakukan. Amin. Makanya Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Daud diberkati Tuhan dengan luar biasa. Anaknya Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena kehidupan Daud yang taat pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, belajarlah taat pada firman. Apa kata firman Tuhan, kerjakan, lakukan itu. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Lakukan tepat seperti apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Daud, seorang pribadi yang taat.
Standar hidup Raja Daud yang ketiga. Daud hidup menyenangkan hati Tuhan. Artinya, Daud senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar perjalanan Raja Daud, oh haleluya. Dia dipromosikan Tuhan itu bukan dia sebagai panglima perang, lalu dia dipromosikan semakin naik. Tidak. Dia hanyalah seorang gembala yang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Kesenangan dia apa, saudara? Memuji Tuhan. Amin. Dia selalu membawa alat musik kecapi, saudara. Dia memainkan alat kecapi itu dengan luar biasa. Hadirat Tuhan turun ketika dia memuji menyembah Tuhan. Daud seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya tidak heran Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Daud tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat standar hidup Daud ini. Dan ini menjadi ukuran raja-raja setelah Daud. Apakah mereka hidup sama seperti Daud, yang sepenuh hati berpaut, datang lekat melekat kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh atau tidak? Ini menjadi ukuran. Daud hidup taat pada firman Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada dia. Ini menjadi ukuran buat kita. Sudahkah kita taat kepada firman Tuhan atau tidak? Daud seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Daud seorang yang senang memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini menjadi ukuran standar hidup Raja Daud. Dan setelah Daud, yaitu anak cucu cicit, itu menjadi ukuran bagi semua orang setelah Daud. Dan saya percaya ini juga menjadi ukuran buat gereja Tuhan. Ya, saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup Daud 100% sempurna, tanpa cacat? Tidak. Saudara lihat dan perhatikan ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa raja-raja Israel setelah Daud, kehidupan mereka benar atau tidak di mata Tuhan selalu dibandingkan dengan kehidupan Raja Daud. Amin. Tapi di ayat 5 di kalimat terakhir, perhatikan, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Daud yang menjadi standar hidup orang-orang setelah Daud tidaklah sempurna. Daud pernah buat kesalahan fatal. Dan itu adalah benih kehancuran Raja Daud dan kerajaan Israel. Dalam bahasa teologia, dosa Daud ini disebut hamartologi Daud. Saudara, kita belajar dari kesalahan Daud, semua ada konsekuensinya. Karena dosa yang dia lakukan, akhirnya apa saudara? Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan anak-anak cucunya saling bunuh-membunuh saudara. Karena kesalahan Daud ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat firman Tuhan ini mau memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Betul? Hanya ada satu pribadi yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini. Dan dia tidak berdosa satupun tidak. Dosa-dosa kita, manusia ditimpakan kepadanya. Tapi dia tetap tidak berdosa. Dia hanya menanggung dosa-dosa umat manusia. Tapi dia tetap tidak berdosa. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah 100% manusia. Dan 100% Allah sejati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Betul, Daud tidak sempurna. Manusia tidak sempurna. Tapi ada satu pribadi yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini menjadi sama seperti saudara dan saya. Dia tidak
berdosa satupun. Dia Allah yang datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita, manusia. Untuk apa? Menolong kita, untuk menyelamatkan kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud pernah melakukan dosa. Dan kalau kita melihat diri kita tidaklah lebih baik daripada Daud, karena Daud hanya melakukan satu kesalahan. Sementara kita banyak melakukan kesalahan dan dosa, betul? Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, semua dosa-dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan mau kita yang berdosa datang kepada Dia, supaya kita diampuni, kita dikuduskan, kita dilayakkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara melihat dosa-dosa saudara begitu banyak. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mau saudara dan saya selamat. Makanya datang kepada Dia. Maka saudara akan dikuduskan. Oleh darahnya yang kudus, menyucikan semua dosa-dosa saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke Raja Abiam. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa singkatnya pemerintahan Abiam. Karena Abiam tidak sehidup seperti Daud nenek moyangnya. Abiam tidak melekat dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Abiam tidak taat pada firman Tuhan. Abiam tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Berakibat apa? Fatal. Pemerintahannya atau kehidupannya singkat. Saya percaya semua kita mau diberkati Tuhan. Amin. Semuanya mau awet dan kehidupan kita maunya panjang umur. Betul? Amin. Mari kita belajar dari kehidupan Daud yang menjadi standar hidup Tuhan buat orang-orang setelah Daud. Yang pertama, Daud melekat-lekat dekat erat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Daud taat pada apa kata firman. Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan karena dia melakukan apa kata Tuhan buat dia. Dan yang ketiga, Daud senang memuji menyembah Tuhan. Daud tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan terus berkati. Berkati dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Sehingga mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan semua pendengar. Mereka diberkati dan diberikan umur panjang. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.